Selamat siang. Perkenalkan, nama Ibu Komang Witarmini, umur 42 tahun, asal dari Singaraja, tapi menikah ke Karangasem. Saya di sini sebagai pemilik usaha yang atas nama Binga Laser and Art Production. Usaha ini pertama kali saya buka dari freelance itu sudah 15 tahun. Ya. Usaha saya ini awalnya adalah freelance karena waktu itu kebetulan saya sudah memiliki 2 orang anak. Sebelum saya buka usaha ini, saya kerja sama orang Cina yang juga mempunyai perusahaan laser juga, laser engraving, punya mesin. Dan sudah menikah waktu itu, memiliki 2 orang anak, dan kesusahan untuk minta izin ke pemilik perusahaan tempat saya bekerja. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk freelance bersama rekan kerja, bukan rekan kerja sih, teman yang memiliki mesin laser juga. Jadi saya freelance di sana, mencari customer sendiri, door to door, keliling Denpasar pokoknya setiap waktu. Jadi lama-kelamaan karena sudah mulai ada order, jadi memungkinkan saya untuk membeli mesin laser, akhirnya buka sendiri. Kami di sini mengutamakan pelayanan terus kualitas, karena memang persaingan usaha seperti ini sangat banyak, jadi kita mengambil spesifikasi usaha itu pokoknya apa yang diminta customer, made to order, kita usahakan bisa dulu. Jadi orang lain tidak bisa, kita harus bisa, itu kunci utamanya. Walaupun kerjaannya kecil, tapi selama itu ada profitnya kita kerjakan. Untuk beberapa tahun ini sih tidak ada yang benar-benar sampai mengganggu keuangan, tidak ada. Tapi dalam bisnis itu untuk untung rugi pasti ada, tapi tidak sampai mempengaruhi keuangan. Nah, kembali lagi, disitulah saya utamakan pelayanan di sana. Jadi kita lihat-lihat dulu, tidak semua customer yang kita layani, tergantung customernya apakah dia memang benar-benar sopan atau memang kesalahan dari pihak kita. Semua itu ada porsinya masing-masing. Kalau seandainya kita lihat memang kesalahan dari pihak kita usahakan, kita jelaskan. Kalau masih itu sesuai dengan prinsip kerja kita masih usahakan, kita masih layani sampai benar-benar tamunya merasa puas, merasa sesuai dengan hasil yang diharapkan. Tapi kalau seandainya zaman sekarang itu ada beberapa customer atau tamu, apalagi tamu luar yang memang mencari gara-gara, udah daripada kita yang dirugikan, kita cut di sana. Karena kita melayani orang juga lihat orangnya juga. Kalau memang dia mengada-ngada, cerewet gitu, kita cut. Karena itu salah satu yang akan membuat kita merasa down atau tidak bisa akan mempengaruhi proses kerja di sini juga karena terlalu mengikuti kemauan tamu yang benar-benar di luar ranah pekerjaan gitu. Selama ini sih tidak ada yang benar-benar fatal, tapi kadang-kadang memang ada masalah pembelian bahan, bisa berlebihan atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tim membeli, ada karyawan yang runnernya yang tugas membeli barang, tetap kita adakan evaluasi, maksudnya
kita tegur. Tapi selama ini saya tidak pernah membebankan atau suruh mengganti rugi kepada karyawan, karena memang sih di sini terlalu luas ya. Saya tidak terlalu strength, terlalu kaku di bagian seperti itu, karena saya dulu pernah menjadi karyawan juga. Jadi kita adakan pendekatan secara personal bahwa oke, ini pertama kali, jangan diulangi lagi, cuman seperti itu aja sih. Karena kita juga manajemen perusahaan nggak benar-benar seperti perusahaan lain. Jadi di sini lebih kekeluargaan aja. Gotong royong, maksudnya sama kerjasama, terus kita di sini setara, jangan jangan menganggap yang lain rendah atau yang lain tinggi, kita sama semua di sini. Selama kita sama-sama bekerja itu tidak ada tidak ada tingkatan tinggi atau rendah, nggak ada. Healing lah. Jadi tetap aja ya ada tekanan dari deadline, misalnya dari kadang bahan yang tidak ada, harus ada itu yang diorder setelah kita. Jadi sistemnya di sini kan made to order. Jadi tamu itu bikin contoh dulu. Setelah contoh kita kerjakan, oke, bahan ada. Nah, setelah beberapa lama, mungkin 1 minggu atau kadang-kadang bisa sebulan, baru ada feedback dari customer, oh oke. Jadi kadang-kadang kan bahan itu tidak ada, tapi bahan di toko tidak ada, atau kekurangan materi juga ada, tapi stoknya tidak cukup. Jadi kita tetap adakan komunikasi dengan customer, jadi tidak stuck di situ. Kita adakan komunikasi yang baik dengan customer, terus apakah jadi karena waktunya sekian, kita tidak nyetok bahan, karena di sini tuh semuanya made by order. Jadi kita mengerjakan pesanan orang, tidak nyetok bahan. Jadi tetap jalankan komunikasi yang baik dengan customer. Jadi selama ini sih masih berjalan baik-baik saja. Kadang-kadang juga kalau memang tidak ada bahan, customer bisa mengganti jenis lain, warna lain, atau kadang-kadang ada juga yang membatalkan pesanan. Itu tidak apa-apa, wajar. Menurut saya juga tamatan SMK ya, tapi SMK-nya beda, SMK pariwisata. Sama saja, etika yang baik, itu yang paling penting menurut saya. Etika yang baik, semangat, mau belajar, dan intinya mau belajar itu yang penting sih. Skillnya, kalau memang untuk yang lainnya kan sudah dapat pelajaran dari sekolah, untuk seperti kalian ini DKV itu dapat dari sekolah, tapi yang penting menurut saya sekali lagi etika, kerja sama orang tuh itu yang penting, semangat sama mau belajar. Dah. Kedua-duanya sih zaman sekarang sangat diperlukan ya, karena kalau kita tidak menguasai AI atau soft skill, itu sama saja bohong, kita tidak bisa bersaing. Seperti saya juga karena terbatas, dulu otodidak, tidak belajar di jurusan DKV ini, otodidak semua. Jadi hard skill juga sangat penting. Jadi kalian bisa belajar bagaimana prosesnya, bagaimana pembuatannya, itu juga sangat penting. Jadi menurut saya sih keduanya sangat penting untuk dikuasai. Apa ya? Pas kalian nanti tamat sekolah, jadi di kehidupan nyata ini sangat berbeda dengan sekolah. Jadi apapun pekerjaan nanti yang kalian dapatkan, kalau seandainya dari tamat sekolah langsung bekerja, jangan nilai dari berapa gajinya dulu ya. Ini pesan dari saya, menurut saya sendiri. Intinya kalian jalani dulu,
karena kalian belum tahu di mana kalian punya kualitas. Jadi apapun pekerjaannya itu harus dipelajari dulu, diterima dengan baik. Jadi tanggung jawab. Jadi apapun pekerjaannya nanti itu harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Karena masalah di kehidupan nyata sama di sekolah itu sangat sangat berbeda. Jadi itu saja, lebih bertanggung jawab saja apapun nanti pekerjaannya setelah kalian tamat itu aja.